Sudah dilihat ya? Belum layar ya? Sudah Pak, sudah. Sudah ya? Oke. Minggu lalu sampai sini ya? Kita udah sampai sini ya? Oke. Ini ini untuk case tadi aja untuk jadi waktu itu saya mau desain mau ini ya akuisisi VSP data VSP. Data VSP-nya rencananya waktu itu VSP-nya rencana waktu itu walk away ya. Walk away itu berarti walk away itu berarti receiver-nya di dalam borehole, tapi nanti source atau air gun-nya nanti dia tidak di posisi digantung dari well, dari biasanya kan kalau zero offset source-nya digantung dari sini ya, dari sumur ya, dari floor dari direct floor atau kayak digantung ke dalam air, dalam water. Nah, kalau untuk walkway itu source-nya air gun-nya itu nanti dibawa oleh kapal gitu, ada kapal yang membawa air gun-nya, kemudian dia akan shooting sambil bergerak menjauhi atau mendekati ke arah posisi sumur kita. Nah, seberapa jauh jarak atau seberapa jauh source boat itu harus berlayar dari posisi titik sumur ini waktu itu untuk menentukan nanti operationnya jadi berapa lama gitu ya, dan tentu saja berapa besar budgetnya gitu ya. Nah, itu nanti tergantung tujuannya, karena untuk jadi di posisi sumur ini tidak jauh dari posisi sumur itu ada satu patahan besar gitu ya, atau fault besar. Ini mau dikonfirmasi struktur yang terminate atau struktur yang habis terpotong oleh fault ini gitu. Nah, jadi untuk keperluan itu kita harus menentukan seberapa jauh nanti kapalnya harus membawa air gun-nya itu ya, sumber untuk VSP-nya ini. Ini ada layer, saya buat model velocity model dari layer subsurface yang kita punya miliki, terus ada fault di sini atau patahan di sini yang menjadi target dari kita, yaitu struktur mengkonfirmasi bentukan struktur di sekitar patahan ini. Nah, ini kalau saya coba running acoustic finite difference ya. Kalau saya ambil source 3 kilo di sini, untuk direct arrival-nya belum terlihat adanya defleksi atau incontinuity akibat adanya perbedaan fault ke arah lateral ini. Jadi kalau jarak 3 meter itu kan sekitar ini kan
segini kan 20.000 feet ya. 20.000 feet. 20.000 feet itu kan sekitar 7 kilo ya. Atau 7 kilo itu berarti kalau 3 kilo mungkin setengahnya sini lah ya. Jadi jarak 3 kilo dari posisi sumur ini yang merah adalah receiver-nya ya, receiver array-nya di dalam lubang sumur. Jadi trajektori sumurnya itu begini ya, nggak persis vertikal tapi agak deviated gitu ya. Nah ini kalau untuk 6 kilometer offset nih kita lihat mulai terlihat adanya defleksi uh, atau incontinuity akibat adanya patahan yang besar tadi ya. Ya kalau 9 kilo tentu saja makin terlihat besar, tapi secara operation mungkin lebih lama dibanding kalau kita hanya membawa source atau airgun itu sejauh 6 kilometer aja dari titik sumur. Ya makanya desainnya waktu itu dipilih untuk maksimum hanya sampai 6 kilo saja. Oke, itu aja sih ceritanya. Ini jadwal UTS itu udah ada belum ya dari 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 jurusan? Udah ada info belum ya? Kalau nggak salah mulai pekan depan, Pak. Ada yang mulai pekan depan. Pekan depan itu udah jadwal UTS ya? Iya, ada beberapa matkul yang udah mulai jadwal UTS. Oke, kalau gitu kita minggu depan, pekan depan UTS gimana? Oke nggak? Setuju nggak? Saya tanya dulu nih, biar uh, biar kita sepakat dulu nih. Kalau minggu depan udah kita UTS ada yang yang keberatan atau belum siap. Kita mungkin hari Senin aja ya balik ke jadwal jadwal regulernya ya di hari Senin. Iya, betul Senin Senin depan. Gimana? Kira-kira ada yang keberatan nggak? Kami ada ujian, Pak. Oh, ada Udah ujian. ada ujian metode matematika. Oke, berarti kita di Senin depannya lagi. Kalau gitu. Halo? Boleh, Pak. Kalau di kelas kami metode matematika hari Senin besok, kalau Seninnya lagi bisa. Oke, berarti kita yang ya yang Senin depannya lagi ya, berarti tanggal berapa tuh ya? Ya akhir bulan ya. Enggak deh. 14. Nanti tanggal 21 ya. 21 ya. Bapak Halo. boleh tanya sistem ujiannya gimana ya, Pak ya? Biasanya ini aja sih, take home aja. Jadi jadi saya cuma bagiin soal aja di hari ini di
tanggal 21 nanti saya cuma bagiin soal sama jelaskan apa maksud apa cara pengerjaannya, terus apa yang diminta gitu aja sih. Terus biasanya kalian saya kasih waktu 2 atau 3 hari gitu untuk kerjakan sendiri di rumah, nanti dikumpulkan lewat email gitu sih. Biasanya gitu kok. Halo? Halo? Baik, Halo? Bapak. Ya, jadi tanggal 21 oke. Oke ya? Oke, noted, Pak. Oke, siap. Iya, Bapak. Oke. Itu kita lanjut lagi ya. Berarti nanti ujiannya mungkin sampai yang materi Senin depan ya. Senin depan kita masih ada pertemuan ya. Berarti ya, pertemuan kuliah biasa ya. Oke. Oke, kalau gitu kita lanjutkan materi berikutnya ini mengenai velocity di seismic velocity sebenarnya. Kemudian well tie correction atau seismic well tie, karena seismic itu kan kita dapatkan datanya atau kita rekam datanya dalam travel time ya, two-way travel time dari si gelombang seismiknya ya. Sedangkan untuk keperluan kita biasanya kita perlu informasi kedalaman atau depth, target depth gitu ya. Nah, itu bagaimana mengubah informasi two-way estimasi dari two-way travel time di seismik menjadi depth, kedalaman depth di target kita atau kedalaman yang kita inginkan gitu lah ya. Tentu saja yang menghubungkan nanti velocity ya, untuk menghubungkan dari two-way travel time ke depth ya. Kemudian bagaimana cara melakukan time to depth conversion, sebenarnya conversion time to depth. Oke. Nah, definisi dari seismic velocity itu sendiri adalah sebenarnya velocity itu sebenarnya adalah rate atau rate di mana perubahan di mana seismic energi itu merambat di dalam batuan ya. Seberapa cepat sebenarnya gelombang seismik itu merambat di dalam batuan atau di dalam subsurface gitu ya. Ini contohnya kalau kita punya medium yang balok ini ya. Nah, sebenarnya secara in reality atau secara umum velocity ke arah vertikal dengan velocity, kalau kita lakukan pengukuran velocity ke arah vertikal dengan kita lakukan ke arah horizontal X itu belum tentu sama gitu ya.
Dan juga jika kita lakukan pengukuran velocity horizontal ke arah yang lain, dalam hal ini ke arah yang tegak lurus itu ke arah Y, sumbu Y itu belum tentu sama dengan velocity ke arah sumbu X, dan juga belum tentu sama dengan velocity ke arah vertikal. Nah, namun untuk mempermudah biasanya kita menggunakan asumsi ya, atau simplifikasi. Kita menganggap medium atau balok ini berupa medium yang homogen dan isotropi gitu. Jadi tidak ke arah manapun kita lakukan pengukuran, besaran velocity-nya itu selalu sama, selalu konstan gitu ya. Namun in reality belum tentu velocity itu sama ke berbagai arah ya, ke segala arah. Tergantung dari arah mana kita mengukur ya. Nah, ini beberapa jenis atau kisaran harga velocity untuk berbagai jenis batuan ya, litologi batuan, dari batuan yang unconsolidated gitu ya, dari pasir ataupun lempung gitu, tapi yang unconsolidated, velocity-nya adalah range velocity-nya itu sekian. Kemudian untuk batuan sedimen atau baik sandstone maupun batu gamping gitu ya, limestone, juga dolomite, salt, itu range harga velocity-nya di sekitar kisaran ini gitu ya. Nah, untuk batuan metamorf itu cenderung lebih tinggi lagi ya velocity-nya ya. Nah, khusus untuk fluida ya, kalau kita memiliki udara gitu di pori batuannya, maka velocity-nya adalah sekian. Kalau untuk kita memiliki pori batuannya itu terisi oleh air, kecepatan gelombang seismik di air itu adalah sekitar 1.400 hingga 1.500 meter per second per detik. Nah, khusus untuk batuan sedimen gitu ya, untuk litologi karbonat, batu gamping, dan teman-temannya itu relatively memiliki range yang cukup lebar gitu ya, dari 2 sampai 6. Tergantung dari porosity. Kalau kita lihat range velocity-nya ini cukup lebar gitu ya untuk masing-masing jenis batuan, dan juga kalau kita lihat overlap antara jenis batuan yang satu dengan yang lainnya itu cukup lebar juga ya, cukup banyak overlapnya. Jadi di sini velocity sebenarnya kurang sensitif atau kurang efektif gitu lah ya untuk membedakan antara litologi yang berbeda-beda gitu, karena harganya tidak begitu sensitif ya.
Nah, jenis velocity apa saja yang umumnya dipakai ya di dalam seismik eksplorasi terutama. Beberapa yang sering dipakai itu adalah velocity instantaneous ya. Instantaneous velocity berarti ini kecepatan rambat gelombang seismik di batuan di satu titik tertentu gitu ya. Biasanya intervalnya kecil-kecil untuk instantaneous velocity ini. Interval pengukurannya maksudnya. Average velocity itu biasanya velocity yang diukur dari satu interval depth tertentu gitu ya. Itu biasanya didapatkan dari kalau kita punya reference depth 1 dibanding terhadap reference depth yang lain, kedua itu kita bagi dengan vertical travel time dari depth reference 1 ke depth reference 2-nya gitu ya. Umumnya referensinya diambil dari surface ya untuk average velocity ini. Mean velocity adalah mathematical average ya. Jadi mathematical average dari instantaneous velocity ini ya. RMS velocity ini kalau di seismik biasanya disebut juga ini stacking velocity gitu ya. Ini lebih sering dipakai daripada mean velocity ya. RMS berarti kan root mean square ya, berarti akar kuadrat akar pangkat 2 dari harga instantaneous velocity kuadrat biasanya. Nah, interval velocity sendiri adalah average velocity yang diaplikasikan pada suatu interval tertentu gitu ya. Nah, ini jenis-jenis velocity tadi kalau kita kategorikan ke dalam berbagai pengukuran yang mendapatkan harga velocity yang berbeda-beda itu kita biasanya mendapatkan informasi velocity itu biasanya dari log sonic ya. Log sonic ini biasanya dia mengukur instantaneous atau interval velocity ya, tergantung spacingnya. Tapi karena biasanya spacingnya rapat-rapat sonic log, maka biasanya dia lebih dianggap sebagai instantaneous velocity. Untuk check shot, karena kita punya receiver yang relatively lebih renggang gitu ya dibanding sonic log. Nah, ini biasanya mengukur interval velocity antara receiver depth tertentu dengan receiver depth di yang lain gitu ya. Untuk RMS velocity atau stacking velocity biasanya lebih banyak digunakan untuk di processing seismik ya, terutama untuk seismic time migration ya. Nah, tapi kalau kita lakukan depth migration biasanya yang dipakai atau digunakan sebagai input adalah interval velocity. Nah, untuk time depth conversion biasanya dipakai average velocity ya. Sebenarnya velocity yang interval juga bisa, tapi nanti biasanya di convert juga ke dalam average gitu. .
Nah, ini contohnya kalau kita punya pengukuran log sonic ya, ini adalah lubang sumurnya gitu ya. Lubang sumurnya, tuh sonicnya itu yang warna putih ini. Jadi kita punya beberapa transmitter ya. Ada 2 transmitter biasanya dan ada beberapa receiver yang menangkap gelombang yang dikirimkan dari transmitter ini ya. Biasanya jarak antara receiver-nya ini cukup rapat ya, sekitar setengah atau 1 feet ya. Nah ini hasil pengukurannya biasanya terhadap depth ya. Ini adalah velocity hasil sonic ya, berupa instantaneous velocity ya. Ada yang mau tanya dulu sejauh ini? Oke, kalau gitu kita lanjutkan untuk interval velocity biasanya dari data check shot ya. Jadi kalau kita punya lubang sumur di yang warna putih ini, kemudian kita punya interval beberapa interval, di sini kita punya 4 interval gitu ya. Maka velocity interval 1 itu biasanya diukur dari surface hingga ke depth ini. Dari depth ini hingga depth ini itu adalah velocity interval 2, dari depth sini hingga sini ada velocity interval 3 dan seterusnya. Velocity interval bisa dihitung maksudnya dengan rumus berikut ya. Z2 ini adalah kedalaman di titik ini dikurangi kedalaman di titik yang ini gitu ya. Jadi thickness dibagi dengan delta time dari titik 2 ke titik 1. Biasanya sonic log, data sonic ini dilakukan koreksi dan dilakukan koreksi check shot gitu ya. Check shot correction terutama untuk mengoreksi perbedaan akibat adanya drift ya, drift correction. Jadi contohnya kalau kita lihat di sini ini sonic log yang paling kanan ya, di kolom paling kanan ini. Yang warna biru itu adalah yang warna biru patah-patah ini adalah data check shot ya. Check shot dari sumur ini, kemudian data kurva hitam ini adalah velocity dari sonic log. Sonic log kita lihat secara overall cukup konsisten ya antara sonic log dengan check shot yang warna biru. Tapi ada beberapa area yang ada diskrepansi aja seperti di sini gitu ya. Di sini atau di sini ya. Setelah kita lakukan correction, check shot correction atau itu
Sonic Clock yang setelah kita lakukan check shot correction itu adalah yang kurva warna merah ini. Jadi secara overall, lebih konsisten gitu ya dengan data check shot ya. Dan ini karena, antara Sonic dengan check shot sebenarnya memiliki, orientasi ray path yang berbeda ya. Karena biasanya check shot diukur, arah vertikal gitu ya, sedangkan Sonic, lebih ke arah lateral atau Nah, untuk RMS velocity, ini kalau kita punya model berlapis-lapis seperti ini, maka, dan ini seperti kita latihan yang waktu, apa itu minggu kedua, ketiga ya. RMS velocity bisa kita hitung dengan, akar kuadrat dari, sigma atau sumasi dari velocity kuadrat, velocity K. K ini adalah indeks untuk layernya. Jadi velocity kuadrat dikalikan delta T dibagi dengan delta T. Nah, ini asumsinya adalah, travel path-nya dari source ke receiver ini, asumsinya kemarin kita sudah tahu kan, berarti dari source ke receiver dia akan ke bawah, kemudian dipantulkan ke atas lagi. Di sini asumsinya RMS velocity ini mengasumsikan, gelombang ini merambat dari source ke receiver ini berupa garis lurus seperti yang warna biru putus-putus ini. Padahal sejatinya gelombang itu sebenarnya merambat seperti kita ketahui dari minggu-minggu sebelumnya, merambatnya dia tidak lurus seperti ini, tapi dia melengkung gini ya, karena 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 velocity ke arah bawah, secara umum makin besar gitu ya. Jadi sebenarnya, travel time atau, ray path-nya itu sebenarnya melengkung seperti yang merah ini ya. Nah, cuma RMS ini dia mengasumsikan, gelombangnya itu merambatnya lurus seperti ini ya. Nah, kondisi ini hanya valid jika apa? Jika kedalaman target depth kita itu jauh lebih besar dibanding jarak offset kita gitu ya. Atau, offset-nya ini tidak terlalu jauh gitu. Jadi tidak terlalu jauh, tidak terlalu lebar. Berarti kalau ini makin dalam, berarti kan yang garis biru ini makin dempet dengan yang garis merah gitu ya. Atau ini kita dekatkan apa receiver-nya, detektor ini kita dekatkan ke sini, maka antara garis biru dengan garis merah dia akan berhimpit sih sebenarnya gitu ya. Jadi pendekatan ini RMS ini hanya valid untuk offset yang dekat atau yang offset yang tidak terlalu jauh besar gitu ya, atau target depth yang dalam gitu ya, cukup dalam.
Sekarang kalau kita bandingkan dari velocity, jenis-jenis velocity tersebut, kita punya velocity model, velocity function gitu ya. Nah, V0 ditambah C kali Z gitu ya, seperti yang kemarin-kemarin. V0-nya adalah 1500, berarti ini velocity di water gitu ya. Misalkan kalau kita di laut gitu ya, atasnya air. Jadi velocity di water itu 1500 ditambah eh, koefisiennya 0,6 dikali depth gitu ya. Itu adalah kurva yang warna biru ini, velocity function kita. Nah, kita bisa hitung average velocity dari velocity function ini atau velocity instantaneous ini. Kita bisa hitung average-nya adalah yang merah ini ya. Terlihat yang merah ini lebih slow trendnya dibanding yang instantaneous velocity yang biru. Velocity interval juga bisa dihitung dari average velocity. Average velocity yang merah ini kita bisa hitung velocity interval itu yang stepping warna hitam ini. Jadi sini terlihat untuk average velocity ini memiliki tren yang lebih rendah dibandingkan velocity interval maupun instantaneous gitu ya. Nah, seismic well tie itu sendiri apa sih yang dimaksud dengan well tie? Well tie itu adalah untuk mengikat gitu ya, mengikat data seismik yang direkam dalam two-way travel time dengan data sumur yang dalam depth gitu ya, dalam kedalaman. Nah, ini ada isu yang cukup major gitulah ya, terkait perbedaan data antara keduanya gini ya. Isu yang pertama itu adalah mengenai masalah scale-nya antara seismik dengan well itu tentu saja berbeda, jauh berbeda ya. Well ini direkam dalam depth gitu ya, sampling dalam depth, sedangkan velocity direkam atau disampling dalam time, two-way time. Dan isu yang lain adalah terkait resolution seismik ya, yang cukup terbatas dibandingkan log, dibandingkan seismik, dibandingkan data log. Nah, tujuan dari seismic well tie itu adalah agar kita bisa menghubungkan fitur-fitur yang kita lihat di dalam sumur, baik itu fiturnya berupa well top atau fault atau marker dan lain sebagainya, dengan karakter seismik, apakah stop dari sand ini misalkan jatuh di trough atau di peak gitu ya. Untuk itu maka kita perlu time depth relation ya. Time depth relation untuk digunakan dalam time depth conversion nantinya gitu ya. Nah, ini perbedaannya isunya antara data sumur dengan data seismik. Data sumur itu sampel pointnya di sepanjang lubang sumur, kemudian secara frekuensi dia cukup tinggi ya, hingga 10.000 hingga 20.000 Hz. Untuk vertical resolution dia sangat baik ya, seperti 2 cm atau 1,5 feet gitu ya.
Cuma horizontal resolution-nya itu ya 4,5 senti hingga 6 meter. Dan ini dia biasanya mengukur vertical velocity, density resistivity, atau yang lainnya, misalkan. Ya, yang data log yang lain gitu. Tentu saja diukurnya dalam depth gitu ya. Kalau data seismik ini untuk memetakan lateralis biasanya. Dan data seismik ini lebih low frekuensi ya, dia cuma sekitar 5 hingga 100 Hz ya. 100 sudah bagus banget nih. Vertical resolution-nya antara 15 hingga 100 meter. Kemudian horizontal resolution sekitar 150 hingga 1 kilometer. Nah, ini yang diukur adalah, kalau data seismik yang diukur adalah wave karakter gitu ya. Jadi amplitude, phase, continuity, dan seterusnya. Jadi kalau di sini di log ini 100 meter gitu ya intervalnya. Mungkin di seismik dia coba sekitar berapa 100 milisecond. Ya, wait time. Oke, ya ini perbedaannya karena log atau data sumur itu direkam dalam depth, sedangkan data seismik itu dalam time, wait time gitu ya. Dan bedanya lagi biasanya informasi data sumur ini menggunakan acuan depth itu di KB ya, di Kelly Bushing. Jadi vertical depth-nya adalah dari Kelly Bushing ke bawah ke total depth kita. Nah, untuk seismik agak berbeda lagi. Seismik biasanya yang menjadi referensi adalah di time zero ya. Yang menjadi referensi itu adalah biasanya di mean sea level ya. Di mean sea level. Dan ini arah kedalaman biasanya direkam di sampling dalam time to wait time. Sebagaimana yang tadi sudah kita ketahui ya, untuk menghubungkan antara seismik yang direkam dalam two-way time dengan data sumur yang direkam dalam depth, yaitu kita memerlukan data velocity. Data velocity ini salah satunya bisa didapatkan dari check shot ya, survei check shot. Survei check shot ini biasanya seperti VSP gitu ya. Jadi kita masukkan detektor atau geofone ke dalam lubang sumur, kemudian source-nya ada di atas ini di permukaan, kemudian ditembak, nanti ditangkap oleh si array geofone di sini. Kemudian nanti dia bergeser, dia naik lagi ke depth berikutnya, tembak lagi, naik lagi, ditembak lagi, dan gitu seterusnya. Untuk melakukan seismic well tie biasanya kita perlu membuat model trace ya, model trace atau synthetic trace. Jadi tujuannya untuk
untuk melihat karakter di data seismik kita mana yang mirip dengan respons dari sintetik kita gitu ya. Biasanya ini dilakukan dengan dari data log sumo, data log sonic dan density, kemudian data log ini kita lakukan blocking ya untuk mendapatkan. Jadi ini misalkan datanya, data lognya kita punya shell di atasnya, kemudian sand di bawahnya, ini yang warna kuning. Data velocity lognya adalah seperti ini, yang warna hitam gitu ya. Density-nya juga seperti ini, kurva warna hitam. Impedansinya kan berarti velocity kali density itu yang seperti ini. Nah ini kita lakukan blocking ya. Blocking lognya itu kita averaging dalam interval tertentu ya. Sehingga dia jadi blocking patah-patah seperti ini ya, yang warna merah. Warna merah ini setelah dilakukan blocking atau averaging gitu ya. Kemudian kita bisa mendapatkan reflection coefficient ya kalau kita udah dapat yang ininya, impedansinya. Kita dapatkan reflection coefficient kalau kita tahu atau kita konvolusikan dengan wavelet, kita akan mendapatkan model trace atau synthetic trace. Ini nanti kita bandingkan dengan data apa? Recorded data yang di lokasi sumur ini. Kalau udah cocok berarti kita bisa taikan di reflektor ini. Kemudian kita coba untuk yang dan seterusnya gitu ya. Ini workflow untuk melakukan well tie seismic to well tie. Jadi kita perlu data well, terutama data sonic, data density, dan data trajektori sumurnya ya. Kemudian kita perlu data seismik ya, seismik yang melalui sumur, baik full angle maupun angle stack aja ya. Kemudian kita coba QC lognya, kalau ada problem environment perlu segera dikoreksi. Kemudian kita lakukan log blocking seperti tadi, atau log averaging gitu ya. Terus dari itu kita bisa buat sintetik. Setelah kita lakukan log blocking dan kita ubah menjadi dari travel time to wait travel time, ubah menjadi 3. Kita ubah menjadi depth dari data, atau kita ubah ke dalam time. Kita konvolusikan dengan wavelet, kemudian kita dapatkan sintetik atau model trace-nya ya. Model trace-nya ini nanti kita bandingkan dengan seismik kita. Nah, wavelet itu sebenarnya bisa kita estimate dari data seismik, bisa juga kita buat
bentukan dari rumus persamaan analitik. Kalau analytical wavelet ini biasanya kita perlu tentukan fasenya ya, apakah dia minimum atau dia zero phase. Kemudian kita perlu menentukan juga polarity dari waveletnya, apakah dia positif, RC itu dia defleksi ke kanan atau ke arah positif ataupun sebaliknya gitu ya. Dan kemudian kita juga perlu tahu apakah dia bentukan waveletnya tuh lebih ke bentukan Ricker, ada bermacam-macam sih ya. Yang populer biasanya Ricker ya. Atau kita bikin menggunakan apa bandpass filter itu juga bisa. Kemudian informasi lain yang perlu kita catat atau perlu kita pertimbangkan, yaitu adalah bentukan waveletnya, karena ada bermacam-macam terutama untuk analytical ya, dia apakah dia Ricker atau yang lain. Kemudian selain itu kita perlu tahu juga central frekuensi ya. Frekuensi sentral dari data seismik kita. Nah, ini contohnya untuk well tie yang pernah saya kerjakan gitu ya. Ya, di sini untuk ini adalah gamma ray lock ya. Di color code menggunakan litologi ya. Di mana warna biru ini mencerminkan litologi karbonat gitu ya. Limestone. Yang warna merah ini sebenarnya sandstone yang berisi gas gitu ya. Kalau yang warna hijau ini isi sandstone yang berisi oil gitu ya. Kalau yang kuning aja berarti ini sandstone biasa. Sandstone aja, cuma nggak ada isinya gitu ya. Nah, untuk melakukan well tie biasanya kita cari uh, litologi yang bisa memberikan kontras yang cukup jelas gitu ya. Di sini misalkan di atas ini dari sand ke karbonat. Dari plastik ke karbonat biasanya ada kontras yang cukup besar. Kalau kita lihat sini AI-nya ya, ini log AI yang ini, kolom ketiga ini. AI-nya dia langsung nendang ke kanan ini ya. Ada kontras yang cukup besar. Jadi harapannya di seismik ini terlihat ya. Terlihat jelas. Dan itu memang terlihat jelas itu ya. Yang warna merah strong ini, bawahnya warna biru kuat. Jadi antara merah dan biru ini itu adalah batas dari antara sand terhadap limestone di bawahnya. Nah, itu kalau kita lihat velocity-nya naik ke kanan ya, tenang juga. Jadi karbonatnya ini velocity-nya cukup tinggi. Dan kita lihat di sintetiknya responsnya cukup berkorelasi ya. Jadi strong merah ketemu merah, biru ketemu biru gitu ya.
Oke. Nah, ini contohnya jadi untuk kita masukkan data sintetiknya ke dalam sumur gitu ya, di sumur, di posisi sumur kita bandingkan dengan seismik yang melewati sumur tersebut. Eh, Harapannya match antara sintetik dengan seismik yang melewati sumur tersebut cukup baik gitu ya, cukup konsisten. Kalau kita lihat di sini biru di seismiknya, di sintetiknya juga ketemu biru, merah di seismik ketemu merah juga di sintetik, biru di seismik ketemu biru lagi, merah ketemu merah, biru ketemu biru, merah dan ketemu merah dan seterusnya ya. Jadi overall secara umum ini cukup baik ya. Uh, Delta-nya karena konsisten dengan apa yang kita lihat. Karakternya konsisten dengan yang antara di sintetik dengan di data seismik ya. Uh, Salah satu yang biasanya digunakan atau ini biasanya saya sintetik, saya gunakan juga untuk meng-QC hasil kualitas dari seismik processing kita gitu ya. Di sini contohnya di sumur ini kita gather PSTM dari hasil processing itu yang tengah ini ya. Kalau kita lihat masih banyak yang melengkung-melengkung seperti gini ya. Tuh, gini dan juga masih noisy gitu ya. Apa datanya masih cukup banyak noise. Dan kalau saya bandingkan dengan sintetik yang saya buat dari log sonic dan density di sumur, itu hasilnya ini sih adalah yang di kiri ini ya, sintetiknya. Kalau kita lihat ini kesesuaian gitu ya, biru di sini biru juga. Ini agak off sedikit tapi ada biru di sini, ini juga biru gitu ya. Biru di sini ini juga biru. Cuma secara karakter beda jauh gitu ya. Dan kalau kita plot respons amplitude terhadap angle atau terhadap offsetnya di interval ini misalkan kita lihat responsnya itu seperti ini ya, cukup smooth gitu ya. Tapi di sini di gather Harris processing kita memiliki jitter seperti ini, jittering. Di sini saya coba masukkan run modeling yang sama, tapi saya coba masukkan include adanya multiple gitu ya. Multiple. Nah, kita lihat di sini ada yang melengkung ke bawah seperti ini ya, seperti yang kita lihat di sini ya. Dan itu kalau kita lakukan measurement lagi, EVO di sini kita lihat efek yang sama seperti yang kita lihat di data aslinya ya. Dia berjittering gini ya, bergelombang gini. Jadi dari sini kita bisa mengetahui apa kualitas processing kita, apakah sudah cukup baik atau belum gitu ya. Oke. Yang lain biasanya saya gunakan juga untuk melihat kualitas data seismik kita sebenarnya. Jadi intinya kalau ada ketidaksesuaian antara data seismik atau data real yang kita dapatkan dari lapangan dengan data yang kita buat dari sintetik, dari log itu, biasanya ada
Biasanya ada sesuatu yang menyebabkan ketidaksesuaian, itu biasanya masih ada inkonsistensi. Konsistensi itu biasanya disebabkan oleh ada noise umumnya ya, ada noise di data gitu. Nah, kalau di sini contohnya lagi kita lihat di sini ya. Nah, di sini biru merah gitu ya. Di sini kita lihat juga, tapi di atas ini masih ada yang lengkung gini ya. Kalau saya modelkan dengan multiple, itu kita lihat efek yang sama juga di bagian sini ya, terutama di middle ke far offset atau far angle-nya ya, far offset. Dan itu terlihat pada saat kita melakukan extraction wavelet ya. Wavelet extraction kalau kita lakukan ini adalah di near angle, yang ini adalah di mid, ini di far angle, dan ini di ultra far angle-nya. Kalau kita lihat di mid dan di near dan di mid angle ini masih cukup konsisten gitu ya. Ini adalah yang dari full angle-nya. Itu cukup konsisten, tapi begitu kita ke far dan ultra far, wavelet-nya berubah bentuk ya. Di ultra far malah seperti berbalik gitu ya. Nah, ini akibat masih adanya ini yang noise ini di far ke ultra far angle atau offset ya. Nah, gimana caranya kita bisa mendefinisikan delta yang baik gitu ya, tergantung keperluan. Nah, kalau keperluan kita untuk regional mapping, maka akurasinya cukup di beberapa cycle aja di dalam rentang tertentu saja. Dan seismik datanya biasanya data yang pure atau fair itu udah cukup bisa digunakan juga. Tapi kalau untuk keperluan exploration, misalnya untuk prospect maturation gitu ya, accuracy-nya harus makin baik ya, paling tidak dalam within setengah cycle. Data seismiknya kualitasnya harus baik ya, harus cukup baik. Untuk keperluan exploitation atau development, ini harus lebih akurasinya harus lebih detail lagi. Kita harus matching secara karakter wavelet-nya, dan data seismik kita harus very good quality gitu ya. Kemudian delta ini biasanya kita memerlukan sintetik model gitu ya dari log density dan sonic.
kemudian kita matchingkan terhadap seismik kita, sehingga kita mendapatkan hubungan antara depth dengan time dari seismik. Problem yang bisa timbul yaitu biasanya umumnya diakibatkan dari kualitas data log, kualitas data seismiknya seperti kita lihat tadi, kemudian juga uncertainty akibat shallow section, maupun juga bagaimana cara mengintegrasikan check shot dan juga data wavelet-nya dan sebagainya. Biasanya Welta ini dilakukan di awal-awal gitu ya, sebelum melakukan interpretasi ya, karena kita harus menentukan apakah interpretasi kita harus di peak atau di trough dari seismiknya gitu ya, atau bahkan di zero crossing. Nah, ini biasanya kita mulai dengan wavelet yang theoretical ya, atau analytical wavelet seperti contohnya Ricker. Kemudian frekuensinya adalah dominan frekuensi di seismik kita. Kemudian kita lakukan adjustment kalau perlu ya, supaya kita mendapatkan tie yang cukup baik sebelum akhirnya nanti kita ekstrak waveletnya dari seismiknya. Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Kalau enggak kita masuk ke interpolation ya. Interpolation ini dilakukan karena begitu kita mengubah time atau seismik dari two-way time menjadi depth, dalam depth, samplingnya itu yang tadinya reguler di dalam two-way time, samplingnya tadinya reguler misalkan setiap 4 milisecond, itu begitu diubah ke dalam depth, samplingnya jadi beda-beda, jadi tidak sama ya, tergantung velocity-nya gimana, karena velocity-nya kan berubah juga ya, velocity-nya berubah-ubah biasanya terhadap depth, maka samplingnya jadi tidak reguler lagi begitu kita ubah ke dalam depth, dan begitu juga sebaliknya ya kalau dari depth ke time. Nah, untuk mengembalikan sampling ke posisi yang reguler, itu kita memerlukan interpolasi ya. Interpolasi ini adalah data estimation sebenarnya, estimation dari known data points gitu ya, dari data point yang kita ketahui untuk mengestimasi value di lokasi yang tidak kita ketahui ya. Jenis-jenisnya ada beberapa macam. Yang paling sederhana itu disebut piecewise constant ya, atau nearest neighbor interpolation. Ini biasanya hanya mengcopy data di sebelahnya atau di tetangganya yang terdekat gitu ya. Ini biasanya favorable choice karena simple dan cukup cepat gitu ya kalau kita run dengan komputer ya. Untuk metode lain biasanya kita gunakan interpolasi linear ya. Interpolasi linear ini cukup cepat dan mudah, namun tidak begitu akurat gitu ya. Untuk metode yang lain kita bisa lakukan polynomial interpolation ya. Biasanya ini generalisasi dari linear interpolation. Kalau linear interpolation biasanya polinomial order 1 gitu ya.
Kalau ini pangkat 2 ke atas, gitu ya, bisa kuadratik, kubik, dan sebagainya. Ini secara computationally lebih ekspensif gitu ya, dan dia bisa menghasilkan artifak-artifak ya, terutama di bagian ujung-ujung data. Ini contohnya. Ada satu lagi jenis interpolasi yang biasa disebut spline. Spline ini adalah low degree polinomial, biasanya derajat derajat 2 atau 3 paling maksimum gitu ya. Nah, ini contohnya kalau kita punya data points di titik merah-merah ini, kemudian kita mau lakukan interpolasi, maka interpolasi nearest neighbor itu dia hanya mengambil titik terdekat. Jadi titik terdekat itu dari titik merah ini, maka di copy aja value-nya. Kemudian di titik ini antara 0,5 sampai 1,5 titik terdekat tuh yang ini, maka ini di copy aja harganya sini. Begitupun yang ini, dan ini gitu ya. Ya kalau untuk linear interpolation, maka dari titik 1 ini titiknya sama semua ya. Titik merah ini semua posisinya sama. Untuk linear interpolation dari titik 1 merah 1 ke yang lain, kita cukup tarik dengan garis lurus seperti ini ya. Untuk polinomial, maka kita tidak hanya garis lurus, tapi dia fitting menggunakan bisa orde 2, 3, dan seterusnya. Nah, jadi secara fit lebih baik. Ini adalah untuk yang spline ya, yang low degree polinomial. Ini tadi kita perlu interpolasi karena kita akan resampling dari time ke depth ya. Common use itu untuk mendapatkan higher resolution velocity model. Ya, interpolasinya bisa linear atau polinomial gitu ya. Untuk data yang coarse atau yang jarang, maka cubic interpolation biasanya hasilnya lebih smooth daripada linear interpolation. Oke, jenisnya ada 1D dan 2D interpolation ya. Seperti biasa 1D berarti hanya ke satu arah, misalkan ke arah vertikal saja gitu ya. 2D interpolation ini berarti kedua arah, berarti ke arah vertikal dan lateral atau spasial. 2D ini bisa single pass atau two pass ya. Oke, nah latihannya ini ada di latihan 4 ya sebenarnya, interpolasi ini. Kita coba cek, kita coba kerjakan latihan 4. Ini latihan 4 ya.
pergi ke sini, course 4A. Ini interpolate 1D ya, kalau nggak salah ini 1D interpolation. Jadi kita coba A 4B the same. Ini 1D interpolation, kemudian convert dari RMS itu. Wow. Oh, run 4B aja. 4B aja yang kita run. Oke. Kita run yang 4B saja. Ini 1D interpolation ya. Kita coba run aja. Jadi ini datanya ada di sini ya. Di folder data itu file pic ini. File pic ini hasil velocity analysis ya. Dia berupa pasangan time velocity pair gitu ya. Ini mau kita ini. Oh, ini jadi ada 34 velocity location nih ya. Kita ditanya ada promnya mau tampilkan lokasi yang mana kalian ketik salah satu antara ada 1 sampai 34 angkanya sih. Kita pilih yang lokasi 24 misalkan. Kita enter, maka nanti ini akan diplot di lokasi 24. Jadi sebenarnya ini ada 34 location nih. Jadi ke arah lateral atau ke arah kanan ini harusnya ada 34 pixel box ini ya. Kalau kalian hitung nih 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu sampai sini ini ada 34. Jadi satu kotak, satu pixel ini menandakan satu lokasi gitu ya. Dan di ke arah depth, ke arah vertikal ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 titik pengukuran gitu di satu lokasi. Gitu ya. Oh maaf Pak, suku nggak keluar Iya. apa-apa Pak. Nggak keluar. Itu tadi dipilih nggak lokasinya? Itu belum sampai situ Pak. Pas saya coba run itu nggak ada pilihannya Pak. Nggak ada pilihan. Nggak keluar ini kah prom nanya itu minta. Yang ini Enggak. nih nggak keluar. Di command window itu hanya dia bilangnya ada error exercise 4B error run file script must be accessed and be valid octave script file. Must be valid. And be a valid octave script file. Itu ini kan yang 4B ya. Iya Pak. Jadi 4B ini kita buka aja. Ini kan. Mungkin kita Iya, betul. run aja gitu. Data ya run data file pic. Ini kan kita buka yang 4B ya. 4B. Dan langsung run aja gini. Iya, betul. Terus di sini nggak keluar kah? Enggak Pak, enggak keluar Pak. Errornya apa tadi katanya? Di sini dibilangnya error .2 run .2 file script must exist and be a valid octave script file. Error called from run at line 65 column 5. Oke. Berarti kamu nggak ada ini nih kayaknya. Kalau ini naik ke sini, naik lagi ini ada folder data gitu ya. Ya, Ada file pic nggak di situ? coba sebentar Pak. Ini file ini harus ada nih.
Filepic.m Pak ya? Ah, jadi kita kan Ada tadi Pak, di ada ada Pak, filepic.m ini Pak. di folder data itu ya. Iya, Kan kita tadi di sebentar. Kita tadi kan di sini ya. Di sini ini nih. Pak. Iya, Kalau naik satu terus naik satu lagi data ini ada file pic. Ada ya. ada Pak. Oke. Kalau udah berarti itu ini kan cuma run ini dia nggak mau gitu ya. Nggak mau Pak, di kolom comment history juga nggak ada. Variable editor malah dia kayak warna abu-abu gitu. Variable editor. Tulisannya apa gimana mau share screen nggak Mas? Coba saya. Sebentar Pak. Share screen share. Sudah kelihatan belum Pak? Ini kan kalau kita lihat datanya kan ada di Ya. ini Pak ya, filepic.m ini kan. Ya, betul. Terus langsung. Nah ini untuk filenya. Yes. Exercise ya. Oke. Ya, di run aja. Run. Terus ke command window ya. Error run. File script must exist and be valid. Padahal ada ya. Kalau enggak. Oh, ini kamu di tempat yang beda nih. Kamu di C users Rizky Neva ini. Bukan di Oh bukan di D ya? bukan di D ini. Oh. Nah, pindah dulu itu tuh. Ini Atau saya ini dulu deh. Saya run ini lagi Pak ya. itu pindah dulu aja folder ke itu. Nah, ini kan ini buka ya. Ini kan open. Jangan open dari sini, Mas. Oh, Bukan kita ke itunya aja dulu, ke foldernya dulu. Nih pindah dulu nih C. Sekarang di bawahnya, bukan yang ini. C ini ya. Open. Kita ke itu dulu. Nah, ke course 4 itu D. Nah, itu bawahnya, atasnya. Iya, sip. Nah, buka di sini aja 4B. Double klik. Nah, ini coba di run. Nah, coba ke command window. Oke. Oke. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke ya. Oke. Siap. Tadi kita kan kita pilih di salah satu aja antara 1 sampai 34. Kalian boleh pilih berapa aja, bisa pilih 12. Ini yang untuk kolom gambar pertama sebenarnya dia plot di lokasi 12 nih, tergantung yang kalian pilih ya. Tadi saya pilih 12. Ini adalah yang bulat-bulat merah, ini adalah
harga yang dari velocity peak itu. Merah adalah harga yang velocity peak. Itu sebentar ya. Merah itu harga yang dari velocity peak yang harga sebenarnya. Yang biru itu adalah yang diinterpolasi ya. Dari titik-titik yang merah ini ya. Kanan yang biru adalah yang velocity interpolasi ini. Yang merah ini diubah ke dalam interval velocity. Nah ini tadi kalau kita lihat ini ada 34 tadi ya kotaknya ke arah kanan. Ke arah vertikal ini ada 7. Ini yang asli yang belum diinterpolasi. Yang gambar bawah itu adalah setelah diinterpolasi. Cuma interpolasinya hanya ke arah vertikal aja nih. Jadi kalau kita lihat ke arah lateral kita masih kotak-kotak gini ya. Masih ada 34 kotak. Karena kita interpolasinya hanya ke arah vertikal. Ya, ini yang sama. Yang berikutnya ini yang sama, cuma ini dalam velocity interval ya, diubah ke dalam velocity interval. Oke, yang berikutnya 4C ini kita akan interpolasinya 2D ya, jadi arah vertikal dan juga arah lateral gitu ya. Kita 4C aja. 4C kita buka. Ini sekarang kita interpolasinya 2D, jadi arah ke arah vertikalnya juga lateral. Ya, jadi ini tadi yang sama. Ini kita lakukan 2D tapi 2 kali. Jadi run vertikal dulu, kemudian run interpolasi lateral. Kalau yang paling bawah ini kita lakukan sekaligus langsung 2D gitu ya. Harusnya hasilnya sama aja sih antara ini dan ini. Jadi yang bawah ini langsung 2D interpolation gitu. Kalau yang tengah ini 1D interpolation ke vertikal, baru 1D interpolation ke arah lateral gitu ya. Itu aja bedanya. Yang ini berikutnya sama, cuma dalam interval velocity gitu ya. Oke. Ya. Iya, ini yang berikutnya nanti kita di minggu depan aja ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan sejauh ini? Pak, Ya, ini kan kalau seismik itu lebih ke arah aplikasi di oil and gas ya Pak ya. Apakah ini berlaku sama juga dengan di gelombang-gelombang yang bekerja di geothermal Pak? ehm,
Bisa juga sih Mas, berlaku juga. Tapi mungkin propertinya lain ya kalau yang geothermal mungkin apa ya resistivity mungkin ya atau Iya, ini atau metode yang lain. Nah itu gravity. biasanya MT ya, itu biasanya bisa juga cuma memang bisa juga sih kan kalau ini kan velocity kalau velocity kita ubah properti yang lain misalkan properti resistivity atau gravity gitu ya Hmm. itu sama aja bisa juga sama aja jadi kalau ini prinsipnya sama aja cuma propertinya aja yang berbeda cuma cara Oh, melakukan interpolasinya itu sama jadi ini kalau saya ubah ini bukan velocity tapi misalkan nih harga resistivity gitu kan bisa aja ya hmm. sebentar ya. Ya, jadi kalau ini properti yang lain gitu ya, either resistivity atau gravity atau MT gitu ya, ini bisa dilakukan juga yang sama. Jadi kalau kita mau menginterpolate atau mengestimasi di titik yang nggak ada pengukuran ya sama aja sih. Intinya kita melakukan interpolasi gitu aja sih, Mas. Bisa aja sih ini sebenarnya any property sih nggak harus velocity sebenarnya. Ya, Bapak izin oke. bertanya, Pak. Coba Mas. Dari data interpolasi velocity ini, kita Hmm. bisa mengetahui jumlah atau volume kandungan misal minyak atau gas di bawahnya nggak Pak? Tahu hanya sekedar di titik itu ada kandungan batu dengan karakteristik seperti ini, kayak gitu Pak? Iya. Kalau dari velocity aja agak sulit sih ya. Sulit sih. Karena kan kalau kita lihat tadi juga velocity sebenarnya overlap banyak gitu ya. Baik untuk litologi yang berbeda maupun isi fluida yang berbeda tadi juga sebenarnya kan range-nya lebar juga ya. Jadi kalau dari velocity aja sih susah sih Mas, sulit sih, nggak bisa juga. Biasanya ada data tambahan yang lain gitu. Jadi mungkin yang dapat ditemukan hanya titik tapi dengan error sekian persen gitu ya Pak? Iya bisa juga tapi uncertainty-nya terlalu besar sih kalau ini. Jadi mungkin apa ya itu uncertainty-nya terlalu besar sih. Jadi agak sulit ya. Biasanya kalau velocity itu lebih untuk apa ya, estimasi untuk pressure kayak gitu karena dia biasanya lebih lebih apa ya, lebih konsisten trennya ya secara tren dia lebih 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 konsisten. Jadi untuk pressure for pressure estimation biasanya pakai velocity data.
Kalau untuk fluida kandungan fluida di dalam batuan atau litologi sendiri enggak sih. Kalau velocity aja enggak, susah. Baik, Gitu ya. terima kasih. Oke. Pak izin satu lagi Pak. Ya, gimana Mas? Sorry tadi saya ke-mute Pak. Jadi pertanyaan lebih lanjut ini kalau kita ingin menganalisa kayak tomografi micro earthquake Pak, itu kan kaitannya juga dengan velocity ya. Itu apakah memang secara prinsip sama ya dengan yang di seismik ini apa ya? Dan kemudian dari sisi bahasa pemrogramannya juga apakah memang prosesnya sama gitu Pak? Iya. Biasanya ada samanya ada enggaknya gitu sih Mas. Biasanya kalau untuk data micro earthquake gitu kan ya, biasanya kan hanya satu single sensor atau single single receiver gitu lah ya. Velocity-nya mungkin sama, bisa jadi sama, tapi secara distribusi datanya mungkin yang agak ini ya, yang agak berbeda ya, Mas. Mungkin untuk data MEQ itu mungkin distribusinya lebih random kali ya dibanding ini, karena kan tergantung titik-titik karena dia kan mengukur dari gelombang seismik tapi yang pasif ya, naturally occurring gitulah ya. Nah, jadi bisa jadi dia secara posisi dan dan waktu itu jadi lebih random, lebih tidak teratur gitu. Kalau seismologi yang eksplorasi yang memang aktif source sengaja dibuat source yang sengaja diaktifasi kemudian direkam, itu kan dia lebih teratur gitu ya, datanya. Maksudnya source-nya kita atur sendiri kapan meledaknya, kapan direkamnya. Beda dengan kalau MEQ kan micro earthquake gitu ya, dia dari sumbernya dari earthquake naturally occurring gitu, yang memang ada di bumi gitu, gempa-gempa yang ada di bumi. Jadi secara distribusi data maupun secara fisis velocity-nya mungkin sama, tapi dari distribusi data dan ininya yang berbeda gitu sih Mas. Ya itu mungkin lebih tricky kali ya untuk handle-nya, karena dia kan pasti tidak akan teratur baik dari sampling maupun dari position-nya gitulah ya. Karena kan random itu ya tergantung di mana gempanya terjadi gitu kan ya. Nah itu sih challenge-nya sih itu sih. Karena dia akan lebih random dan lebih secara ini ya, secara distribusi data ya. Dan mungkin interpolation-nya tidak bisa yang simpel seperti ini sih, tidak bisa simpel hanya
linear atau polynomial interpolation, mungkin perlu interpolation yang lebih higher apa ya, yang lebih advance gitulah, Mas. Oh, oke. Karena dia randomly distributed gitu biasanya kan ya. Tapi kalau secara dasar sama Pak ya antara seismik dengan micro earthquake-nya. Secara properti fisiknya harusnya sama karena dia kecepatan gelombang merambat di dalam batuan aja kan. Betul. Gelombangnya gelombang akustik ya. Cuma secara distribusi datanya aja sih mungkin yang berbeda. Yang agak challenging karena itu mungkin randomly distributed gitulah ya. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke. Sama-sama. Oke. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita di minggu ini ya. Kita jumpa lagi di hari Senin, kita balik ke jadwal reguler ya. Insya Allah saya nggak ada agenda lain di hari Senin. Ya. Oke, selamat malam semua, selamat istirahat. Kita ketemu lagi minggu Senin ya. Siap. Ya. Insya Allah. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.